Astagfirullahaladzim. Kali ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan ke satu bangunan yang sudah terbengkalai, yaitu sekolah terbengkalai cuy. Dan kayaknya ini sekolah kalau kita lihat dari arsitekturnya, dari hiasan-hiasan yang ada di dinding itu, kayaknya sih sekolah TK ya. Kalau kita perhatiin dari gambar-gambar yang ada di dinding itu, kayaknya, karena nggak mungkin kalau sekolah SMP atau SMA itu gambar-gambarnya seperti itu, hiasan dindingnya. Kita coba masuk ke ruangan yang ini dulu cuy. Di ruangan yang ini kita bisa melihat banyak sekali, ada guling, ada baju-baju, ada mukena juga. Kok banyak banget baju-baju ya? Apa jangan-jangan ada yang nempatin di tempat? Banyak banget barang-barang cuy. Heran kan lu pada? Di sini juga banyak sih. Ini kalau dijual lo akan laku loh. Kenapa pada di sini ya? Tuh, ada foto. Bener kan taman kanak-kanak? Dan lokasi ini tuh sebenarnya nggak jauh dari rumah cuy. Menurut informasi yang gue terima, sekolah ini tuh sudah terbengkalai sekitar 8-10 tahunan gitu cuy. 8-10 tahunan berarti tahun 2012-an ya. 2012 atau 2014-an gitu sekolah ini terbengkalai. Dan sebenarnya yang serem itu menurut gue bukan sekolahnya. Nah di sini ada wastafel. Yang serem itu bukan sekolahnya teman-teman. Jadi di dekat sekolah ini, di samping dari sekolah ini tuh, itu dulunya ada jurang dan ada jembatan perbatasan antar kecamatan. Kok kayak ada yang tepuk tangan? Halo? Kita lupakan. Lanjut ceritanya. Tadi sampai mana? Sampai jembatan perbatasan antar kecamatan ya. Jadi ada jembatan perbatasan antar kecamatan teman-teman. Nah di jembatan itu pernah ada satu supir truk yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri teman-teman. Nah dia gantung diri itu bukan tanpa sebab. Dia gantung diri bukan tanpa sebab, melainkan dia depresi dikarenakan satu hari sebelum dia gantung diri itu dia sempat melindas, ya tragedi laka lantas ya. Dia sempat melindas anak sekolah, anak SMP. Ya mungkin kalian tahu lah ya, mungkin kalian juga pernah mengalami masa-masa remaja dimana saat kalian mau pulang seru-seruan pada nge-BM truk, ngeberhentiin truk untuk pulang biar nggak ngongkos naik angkot ya, mungkin biar seru juga sama teman-teman semua, sama teman-teman sekelas gitu. Nah kronologinya itu kenapa bisa terlindas? Karena saat dia naik ke atas truknya itu dia salah nginjek cuy. Yang diinjek itu bukan pinggiran truknya tapi ban truknya. Nah udah nginjek ban truknya, truknya nggak tahu, tiba-tiba truknya jalan, kelindes lah tuh setengah badan. Dan tragedinya si anak SMP-nya itu meninggal dilindes itu di depan sekolah ini. Gokil nggak tuh? Jadi satu momen
dua orang yang meninggal dalam 1 minggu itu. Yang pertama anak SMP itu, yang kedua si supir truk yang ngelindesnya juga meninggal. Gokil gak sih? Jadi yang serem tuh bukan sekolah ini, tapi cerita di sekitaran sekolah ini, cuy. Wow. Dan kalau kita lihat di sini, gue curiga ada yang tidur dari sini. Lu lihat tuh, itu ada kasur. Dan ini ada bungkus kacang, kayaknya masih baru deh. Ada plastik sabana juga. Ada yang nempatin kali ya? Atau jangan-jangan tempat ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Contohnya buat pacaran mungkin. Tapi siapa yang berani pacaran tempat kayak gini? Atau buat main judi mungkin. Atau mungkin emang homeless ya yang gak punya rumah. Bisa jadi sih cuy. Ini yang tidur di sini tuh homeless. Kita positive thinking aja dulu. Tapi yang gue takutin, yang tidur di situ tuh orang gila. Ntar gue lagi ngonten, tiba-tiba dia nongol kan, kaget gitu, ngagetin. Nah, tadi kan cerita tentang sesuatu hal yang beredar di sekitaran dari sekolah ini. Sekarang, ini adalah cerita tentang sekolah ini sendiri cuy. Ini gue dapat informasi dari security yang jaga di depan. Jadi ini tuh di sampingnya ada pos security. Dan sekolah ini sebenarnya masih dijaga sama security itu. Karena denger-denger rumornya mau dijual. Nah, mitos yang gue terima dari security-nya itu, kenapa kalau kalian lihat di sini setiap kelasnya kosong, tidak ada meja, kursi, atau properti yang khasnya sekolah, itu karena menurut informasi dari security-nya, setiap kali malam dia jaga keliling, itu selalu ada aja kayak benda-benda yang bergeser, kursi dan meja yang seakan-akan terlempar. Jadi kayak fenomena poltergeist gitu cuy. Itu gokil sih. Andai masih ada meja dan kursinya, waktu gue lagi explore tiba-tiba kursinya kelempar gitu kan, pasti bakal seru banget cuy. Dan gue bakal lari. Oke, kita lanjut. Telusurin lagi. Di belakang gue ini ada satu ruangan. Dan ada satu pintu yang kayaknya menjuru ke arah keluar. Kita coba telusurin lagi. Kita coba cek ada apa aja di sini, oke cuy? Nah, di sebelah sini ada satu ruangan lagi. Yang kalau kita lihat dengan seksama kayaknya sih ini pantry ya. Ada duit 200 perak cuy. Dan ada bungkus sabana dong. Berkaitan dengan bungkus yang tadi di sana cuy. Ini kayaknya pantry deh. Berarti sekolah TK ini keren juga ya, ada pantry-nya cuy. Ini menjuru ke arah keluar. Kita coba cek dulu. Anjay. Ini serem kayaknya luarnya nih. Sampai ujung sana juga masih nggak nyampe center gua. Apa itu udah mentok ya? Malah sereman di luarnya loh. Tapi nggak tahu ya, menurut kalian serem atau nggak di sini? Tapi kalau menurut gue ya standar lah ya. Karena rate keseraman itu setiap orang berbeda-beda cuy. Nah ini banyak kayak properti-properti sekolah TK pada umumnya teman-teman. Tuh kita lihat di sini. Ada pola makan yang sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Kelas 3C. Oh SD juga berarti.
Nama Mutia, kelas 3C. Undangan 3-way conference. Wow, ini SD juga ternyata teman-teman. Jadi selain ini TK, ini juga jadi SD. Wajar sih. Makanya luas banget. Kalau TK doang nggak mungkin punya kelas yang segini banyaknya ya. Gue nggak mikir sampai sejauh itu cuy. Kita coba masuk ke ruangan yang ini. Anjay, di ruangan ini gerah banget dong. Mendadak pengap gue cuy. Gue buka masker dulu lah. Di ruangan ini pengap banget karena sama sekali kita nggak lihat adanya jendela di sini. Jadi sirkulasi udaranya juga kurang lancar. Mungkin itu faktornya kenapa di dalam ruangan yang ini agak sedikit pengap, beda banget sama ruangan-ruangan yang lain. Gue dengar suara ketukan. Dari arah luar tadi ada suara ketukan cuy. Ada yang dengar juga nggak? Ini kayak ada tangan yang nempel di situ ya, kayak digaris sama tangan gitu. Ini tangan orang pasti, nggak mungkin tangan setan, ya nggak? Oke, kita coba masuk ke ruangan yang ini cuy. Kalau kita lihat ruangan per ruangannya itu semuanya hampir sama teman-teman. Bentukannya hampir sama, semuanya kayak gini, penuh dengan hiasan-hiasan dinding. Cuman kok gue ngerasa kayaknya setiap ruangan itu punya hawa yang berbeda-beda ya. Gue dengar suara anak kecil. Lo dengar gak? Gue dengar suara anak kecil dari arah belakang tadi. Ada suara ketukan. Ya gue tuh ngerasa kayaknya hawanya tuh setiap ruangan beda-beda teman-teman. Jadi kayak ada air aqua, air minum yang masih ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kayak ada suara ledakan tadi loh. Kalian denger gak? Apa gua doang yang denger ya? Tuh. Banyak banget suara aneh di sini teman-teman. Oke. Gua lanjut. Di sini ada ruangan lagi. Ada batang kayu cuy. Oke. Di ruangan ini agak lebih adem dibandingkan dengan ruangan yang lain. Oh, ini sebelah sini aulanya nih. Dan kacanya udah nggak ada. Ini bahaya banget nih, pecahan kaca di mana-mana nih. Kalau nggak pakai sepatu bisa sobek kaki. Gokil sih, nggak tahu kenapa. Di sini tuh setiap ruangannya kayaknya punya hawa yang beda-beda ya. Di sini gue ngerasain hawanya tuh agak lebih adem,
agak lebih dingin dibandingkan dengan ruangan-ruangan yang lain. Mungkin karena pengaruh faktor dari udah nggak ada kaca ya, jadi udara dari luar tuh ngeplong aja masuk ke dalam. Kalau kita analisa secara logika seperti itu. Gue denger banyak suara orang jalan. Terus tadi juga gue denger ada suara anak kecil lari-larian. Apa itu kali ya yang dinamakan residual energi? Jadi energi yang terekam oleh mereka yang gak terlihat. Mereka seperti mengulang hal-hal yang pernah terjadi di tempat ini cuy. Kayak contoh misalkan kita explore di pabrik, itu pasti kita mendengar suara aktivitas mesin berbunyi. Gue gak denger lagi. Wah, gokil sih. Belakang gue ini kayaknya kamar mandi nih. Kita coba masuk dulu deh. Bener kan kamar mandi? Dan gak usah di shoot juga kali ya kloset. Oke, kita lanjut ke bagian lain dari bangunan ini deh cuy. Mudah-mudahan kita menemukan sesuatu hal yang bisa bikin jantung gue lebih deg-deg. Mudah-mudahan, kalau nggak dapet sih nggak apa-apa. Oke. Nah, kita lanjut ke, tadi kan kita masuk dari arah sana ya. Sebelah sini belum, tapi ini aula perlu nggak sih? Kayaknya ntar aja deh ya kita ke situ. Kita kesini dulu. Ada telur dong. Telur-teloran. Gue kira telur beneran anjir. Ini kamar mandi lagi. Dan di kamar mandi ini tuh hawa yang gue rasain sunyi, sama sekali nggak ada suara dari luar kedengeran. Agak lebih menggema. Ya semua kamar mandi mau menggema sih. Dan kalau gema kayak gitu tuh enaknya buat nyanyi cuy. Toilet pria. Berarti gue nggak salah masuk toilet. Gue barusan ngeliat kayak ada orang ngintip di situ. Halo, assalamualaikum. Gue ngeliat kayak ada orang ngintip di sini. Stand alone. Berdiri sendiri. Learning circle. Dengar nggak? Otoke. Exploring. Yes. Ya, kita lagi explore cuy. Suara toke ternyata. Oke. Di sini ada ruangan dan kayaknya kecil gitu aja ya. Banyak sekali artikel-artikel di sini, seperti artikel candi cuy. Ya, ini artikel sejarah teman-teman. Clippingan sejarah. Di sini ada
Wihara mau dapat nilai 90 cuy. Buat adik-adik yang masih sekolah, ini patut dicontoh adik-adik. Dapat nilai 90 ya, tuh. Semua nilainya 90. Jadi anak yang berbakat adik-adik. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah, belajar yang rajin, banggakan orang tua kalian dengan prestasi yang mampu kalian capai. Betul tidak adik-adik? Nah, sekarang aku sedang menuju ke arah samping. Dan ini sepertinya adalah aula yang tadi kita lihat dari jendela yang di sana ya. Bagian sini juga, wow, ternyata keripian di luar teman-teman. Nah ini kayak semacam bukit. Seperti yang gue bilang, di samping dari sekolah ini, tepatnya di arah sana itu adalah jurang dulunya. Dan cerita tentang jurang itu juga sebenarnya banyak. Dan ada cerita pribadi juga dari gue tentang jurang itu cuy. Jadi waktu gue masih sekolah dulu, waktu gue STM, itu pernah di dekat jurang itu kan ada satu sekolah yang jadi musuh sekolah waktu gue STM dulu ya. Nah, jurang itu tuh jadi saksi dulu. Jadi ceritanya dari sekolah gue itu mau nyerang sekolah yang di dekat situ. Kita jalan 21 orang teman-teman. Datang 21 orang mau nyerang satu sekolah. Jadi contoh ya, ini bukan hal yang baik. Nah, pas kita sampai ke situ, nggak taunya informasi itu udah bocor. Dan sekolah itu udah dijagain sama polisi. Kita langsung lari dong kocar-kacir. Karena memang ketakut basah kita mau nyerang sekolah cuy. Pas kita lari, bingung kan, udah mentok kanan kiri depan belakang udah dipres. Akhirnya karena cuman itu akses satu-satunya untuk lari, kita semua lompat ke dalam jurang itu yang dalamnya sekitar 20 meteran. Aduh, itu lucu sih. Ada yang bibirnya jeding, nyonyor kena batu, ada yang tabrakan sama teman sendiri, jedotan. Itu lucu sih, itu jadi cerita. Sekali lagi jangan dicontoh ya teman-teman, itu hal yang tidak positif. Dan ini gue penasaran nih apa ya. Dari tadi gue ngeliat pas gue lagi cerita, kok kayak pocong cuy. Apa jangan-jangan ada kodok. Ada kodok. Ternyata sarang kodok itu. Oke, dan di sini ada satu ruangan lagi di belakang gue nih. Sepertinya di ruangan ini tuh ruangan yang paling hancur daripada ruangan-ruangan yang lain cuy. Karena kalian lihat sendiri tuh di bawahnya, puing-puing udah banyak banget. Jadi puing-puing serpihan dari ini nih yang ada di atas gua tuh. Jadi asbesnya tuh udah pada rontok. Dan kacanya juga udah pada nggak ada tuh. Ini ruangan yang paling hancur sih menurut gua. Dan di ruangan ini yang paling gua nggak ngerasain hawa apapun. Gua lebih ngerasa creepy tuh di ruangan yang tengah tadi sih. Karena di ruangan tengah tadi tuh gue denger suara anak kecil lari-larian jelas banget. Mungkin kalau teman-teman ada yang denger, teman-teman bisa bantu komentar ya di bawah ya. Dan gue sudah sampai di bagian paling akhir dari bangunan ini. Ini udah mentok tuh. Udah gak ada ruangan lagi. Mungkin kita coba ke bagian aulanya ya. Kita coba ke bagian aulanya. Siapa tahu memang di situ ada sesuatu hal yang menarik untuk dibahas, cuy. Siapa tahu aja, mudah-mudahan ada sesuatu hal yang keren untuk kita bahas. Nah, ini pintu untuk menuju ke aulanya.
Kita coba jalan ke aulanya cuy. Kita keluar lagi dari bangunan ini. Wow, seger banget di sini cuy. Oke, kita keliling lagi. Cekidot. Ini ruangan yang tadi kita masukin, yang banyak sekali pecahan kaca di bawahnya. Dan sepertinya ke sana tuh ada kayak jalan setapak gitu pinggiran sekolah. Wow, di sebelah sini juga ada kelas lagi cuy. Tapi kalau kita lihat, kayaknya di kelas ini udah hancur banget ya. Sini ada bola nih. Ini apa nih? Satria, tangan lu ya celutak banget, kayak nggak bisa diem gitu. Ngelihat sesuatu barang pasti pengennya dipegang, nggak sopan tau. Maaf ya. Di aulanya begini aja sepertinya. Kita coba ke arah sana deh ya. Ini kayaknya kantin nih dulunya nih. Kayak sekat-sekat warung ya. Kalau kita perhatiin. Ini kayaknya kantin nih. Mau kena lagi di bawah begitu ya. Anjay, merinding gue di sini cuy. Wow. Di sini hawanya beda cuy. Serius. Atau mungkin ini udah menyatu dengan alam kali ya. Jadi hawanya agak sedikit lebih creepy daripada kita di dalam sekolahnya tadi. Kita masih melihat bangunan sekolah itu tidak begitu berantakan, masih seperti bangunan yang dirawat. Makanya gua kurang sedikit merasakan merinding di dalam. Cuman tadi doang sih merindingnya saat lagi dengar suara anak-anak yang aktivitas anak-anak gitu. Hampir aja gue salah jalan, jeblos ini. Kesana kok ke hutan kayaknya nih. Sinilah. Kayaknya kalau kesini kita balik lagi sih ke depan, ke lorong yang tadi sempat kita lihat dari pintu itu. Sempit banget nih cuy. Oh, gokil sih. Ini ruang-ruang kelas yang tadi kita lihat, yang tadi kita masukin. Dan sekarang kita berjalan di sisi dari sekolah ini. Dan ini kok banyak sekali kayak barang-barang gitu ya. Ini kayak bekas-bekas lampu gitu, lampu jalan. Dan di sini kayaknya gudang deh. Tuh ada lampu kayaknya emang gudang yang masih dipakai gitu. Gokil. Tuh di situ ada pos security yang tadi sempat gue bilang. Dan sepertinya gue udah mau nyampe depan lagi. Mungkin kita masuk lagi deh ya. Oh, gokil sih. Jadi gue udah mengelilingi bangunan ini hampir keseluruhan bagian dari sekolah ini gue masukin.
gue telusurin, semua kelasnya hampir juga udah gue masukin semua. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kalau bisa juga di share ke teman-teman kalian supaya gue lebih semangat lagi untuk memberikan konten yang bermanfaat dan terus menghibur. So, akhir kata dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and goodbye.